Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Belajar Jadi Guru Hebat Guru Profesional. Kali ini saya akan share teman-teman tentang ini ya teman-teman ya, masih tentang UP ya. Maaf apa ya, kita bahas apa ya, soalnya ini banyak sekali yang perlu dibahas ya. Tapi cara mengerjakan LK mungkin ya, karena nanti digunakan untuk teman-teman yang sudah lulus, sudah mau berangkat PPG ya, mungkin ada baiknya kita share ya tentang LK lembar kerja ya, lembar kerja dari pendidikan profesi guru untuk pendidikan IPA. Nah, kalau yang pertama itu kan LK yang pertama itu bikin resume, teman-teman itu belajar mandiri, itu tidak perlu ya, gampang bikin resume. Kita ke LK 1 titik ini ya, ini biasanya yang agak-agak sulit ya teman-teman. Ke LK titik 13 menentukan masalah yang terpilih. Nah ini teman-teman, nah ini genting-gentingnya kuliah dulu ya. Nah nih kita coba lihat ya LK saya yang 1.3 penentuan penyebab masalah. Nah nih, jadi penentuan penyebab masalahnya itu apa di sini. Yang pertama itu adalah hasil eksplorasi penyebab masalah. Nah, kegiatan pembelajaran di kelas kurang efektif karena belum menggunakan media pembelajaran inovatif dan interaktif video pembelajaran ya. Kemudian akar penyebab masalahnya, pembelajaran masih menggunakan buku teks sehingga kurang efektif ya. Pembelajaran masih kurang membiasakan praktikum. Nah, kemudian di kolom selanjutnya itu teman-teman, itu adalah analisis akar penyebab masalah. Analisisnya apa? Nah, berdasarkan hasil analisis penyebab masalah ditentukan bahwa akar penyebabnya adalah buku teks hanya menjelaskan pengetahuan secara singkat, buku teks belum memunculkan permasalahan yang kontekstual sesuai dengan lingkungan belajar siswa. Buku teks kebanyakan menggunakan bahasa yang sulit dipahami oleh siswa dan banyak memberikan latihan soal. Nah, ini diambil dari 1.2 ya teman-teman. Dari hasil 1.2 itu di copy semua ke sini ya. Nah, di kolom hasil ini. Kemudian masalahnya ini harus 4 teman-teman, sesuai dengan RPP-nya nanti gitu teman-teman. Kemudian yang selanjutnya itu adalah karena ini pembelajaran kurang praktik, otomatis praktikum tidak dapat dilaksanakan untuk semua mapel IPA karena belum ada labnya sesuai dengan kondisi sekolah kita ya, sekolah tempat saya mengajar begitu teman-teman. Kemudian untuk yang kedua, kegiatan pembelajaran di kelas belum terpusat pada peserta didik sepenuhnya sehingga pembelajaran kurang efektif. Jadi ini dari kajian literatur dan wawancara ya. Pembelajaran berpusat pada peserta didik akan menimbulkan pembelajaran yang aktif dan efektif sehingga komunikasi di kelas tidak hanya satu arah, terpusat kepada guru saja itu. Nah, kemudian selain itu ini ada 4 ya, saya tidak bacakan semua ya, teman-teman bisa melihat sendiri ya. Kemudian pembelajaran kurang membiasakan tadi untuk melakukan aktivitas atau unjuk kerja. Nah ini berarti ini bahan ajarnya ada LKS-nya itu maksudnya LKS-nya itu hanya dari penerbit, gurunya masih belum terbiasa terampil membuat LKS-nya itu teman-teman. Jadi sebagai introspeksi diri, bukan menyalahkan guru begitu. Nah, proses pembelajaran masih memanfaatkan lembar kerja tadi di ilmu konten untuk melakukan aktivitas. Perlu aktivitas pembelajarannya, melakukan aktivitas. Jadi main on dan hand on seperti itu kalau katanya dosen gitu teman-teman. Selanjutnya yang ketiga, kemampuan peserta didik masih rendah dalam hal literasi sains. Nah, literasi sains seperti apa? Jadi ini maksudnya belum memahami konten yang dibaca, masih mengalami kesulitan menghitung dasar. Jadi antara perkalian, pembagian itu murid-murid masih mengalami kesulitan. Kemudian mengalami kesulitan menginterpretasi tabel dan grafik. Nah, akar penyebabnya apa? Peserta didik belum terbiasa untuk memahami bacaan yang memuat konten literasi sains dan numerasi misalnya. Dengan orientasi masalah yang otentik, harus seperti itu dengan grafik dari bahan ajar yang disusun oleh guru. Nah, seperti itu akar penyebabnya. Analisisnya apa? Ini analisisnya, proses pembelajaran masih kurang membiasakan peserta didik untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada literasi sains dan numerasi. Bahan ajar belum memuat konten literasi dan literasi sains maksudnya ya. Peserta didik belum dilatih memahami isi bacaan secara konsisten seperti itu. Kemudian kegiatan pembelajaran yang mengarahkan peserta didik agar memiliki kemampuan literasi sains dan numerasi, maaf kalau ya,
melakukan pelatihan yang konsisten, misal dengan memberikan bahan bacaan pada bahan ajar dan lembar kerja peserta didik. Kemudian guru memberikan penilaian dengan memberikan pertanyaan yang jawabannya ada di bahan bacaan. Maksudnya itu memberikan teks ya, seperti AKM ya. AKM asesmen kompetisi minimum itu loh teman-teman. Jadi kita buat soal sesuai dengan isi bacaan, misalnya ada tabel seperti itu, kemudian ada bacaan dan jawabannya ada di situ. Jadi anak-anak dilatih untuk kemampuan literasi, sains dan numerasinya seperti itu. Kita perlu model pembelajaran interaktif PBL atau PJBL. Nah, yang keempat, kan pilih 4 nih dari macam masalah yang kita temui. Masalah yang urgent tuh pilih 4. Kemudian yang terakhir saya memilih pembelajaran yang dilakukan di kelas belum mengarah pada HOTS. Jadi higher pada thinking skill atau kemampuan berpikir tingkat tinggi. Seperti itu. Jadi ini akar penyebab masalahnya bukan akar penyebab masalahnya, jadi eksplorasinya. Nah ini ya hasil eksplorasi penyebab masalah dari kajian literatur dan wawancara dengan rekan sejawat ya, bisa dengan kepala sekolah, bisa dengan pengawas sekolah ya. Jadi akar hasil eksplorasinya itu teman-teman, penilaian pembelajaran yang memiliki level berpikir T4 dan T6 masih dianggap sulit. Peserta didik yang mengarah pada kemampuan berpikir pembelajarannya yang masih mengarah HOTS dapat diarahkan oleh guru untuk mengajukan pertanyaan dan mempersiapkan hasil karyanya. Nah, selama ini masih sering menanamkan konsep, belum menemukan konsep. Nah, makanya kita harus sering-sering memanfaatkan lingkungan yang ada di sekolah ya. Nah, adapun akar penyebab masalahnya, setelah dari ini kita milih proses pembelajaran belum membiasakan peserta didik berpikir kritis dan kreatif, sehingga penilaian hasil belajar belum membiasakan peserta didik untuk berpikir yang mengarah pada HOTS. Kemudian analisis akar penyebab masalahnya, saya pilih 3. Kegiatan belum membiasakan untuk melakukan kegiatan untuk memecahkan masalah. Kemudian kegiatan pembelajaran belum mengarahkan pada peserta didik untuk aktif bertanya dan mempresentasikan hasil karya agar peserta didik mulai berpikir kritis dan kreatif. Kegiatan pembelajaran kurang membiasakan peserta didik untuk melatih memecahkan masalah. Jadi perlu model inovasi dari pembelajaran dengan menggunakan PBL dan PJBL. Jadi perbedaan PBL dan PJBL ada di video saya sebelumnya, mohon berkenan untuk di subscribe ya teman-teman dan simak. Insya Allah konsisten ya share tentang kegiatan pembelajaran selama PPG. Nah ini saya mulai dari yang LK 1.3. Kurang lebihnya saya akhiri. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen ya agar YouTube ini semakin berkembang. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.